Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian, aku adalah seorang farmasis. Hari ini aku akan membahas sebuah topik yang nggak diminta sih, karena banyak orang yang bertanya-tanya, Kak, produk ini sama produk ini boleh gabung nggak, gitu kan. Jadi biar kalian paham, akan aku jelaskan sajalah ingredients bahan aktif apa sih yang boleh gabung dan nggak boleh gabung, gitu kan ya, biar kalian mudeng. Oke, yang pertama adalah yang paling terkenal, vitamin C. Nah, vitamin C itu boleh digabung itu ya dengan vitamin E maupun ferulic acid. Nah, apa itu vitamin E dan ferulic acid gitu kan? Jadi biasanya vitamin C itu kan tidak stabil ya. Dia kan tidak tahan terhadap udara, tidak tahan terhadap panas, tidak tahan terhadap tempat yang kena cahaya. Udah itu benar-benar yang benar-benar nggak stabil produknya itu. Nah, untuk menstabilkan itu biasanya akan digabung dengan vitamin E dan ferulic acid untuk menstabilkan produk vitamin C tersebut. Nah, vitamin E sendiri pun terbukti mampu untuk membantu penetrasi maupun membantu efektivitas dari vitamin C itu. Jadi kalian melihat vitamin C gabung vitamin E menggabung ferulic acid, contohnya SkinCeuticals, itu memang hasilnya sangat-sangat terlihat. Karena ya ini memang ingredients yang harusnya bekerja bareng, cuma karena mahal, makanya ferulic acid itu dibuang karena dia cuma vitamin C doang di dalam serum gitu. Tapi efektivitasnya tentu saja akan kurang jika dibandingkan sama vitamin E maupun vitamin ferulic acid sama vitamin C digabung bareng bertiga. Itu jelas akan lebih potent. Kemudian ini ingredients yang kedua ini aku akan sarankan kepada kamu jika kamu kulitnya nggak masalah. Jika sensitif nggak boleh, yaitu niacinamide. Jadi banyak orang yang berkata di internet itu akan ngomong niacinamide dan vitamin C itu nggak boleh gabung gitu kan ya. Benarnya begini, kalau kalian baca itu jurnal yang tahun 80-an, jurnal yang sekarang membuktikan kalau vitamin C dan niacinamide itu benarnya boleh kalian pakai bareng. Cuma vitamin C itu kan irritating, sangat irritating sebenarnya. Dan niacinamide itu kalau di konsentrasi tinggi juga sangat irritating, sama. Jadi jika keduanya kalian gabung di konsentrasi tinggi, bisa jadi kulit kalian itu jadi sangat sensitif dan sangat teriritasi. Namun jika vitamin C dan niacinamide-nya itu konsentrasinya rendah, maksudnya vitamin C-nya tinggi, niacinamide-nya rendah gitu, benernya nggak apa-apa kalian gabung gitu loh. Jadi itu tidak masalah. Oke, kemudian vitamin C akan bagus juga dengan sunscreen. Nah, vitamin C itu sendiri kan memang antioksidan ya, yang mampu untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari dan sinar UV juga. Bukan sunscreen loh ya, tapi vitamin C tapi membantu. Nah, kalau misalnya sunscreen itu jika kalian menggunakan vitamin C sebelum sunscreen, kalian tuh akan bisa untuk ngebus itu apa bahasa Indonesianya? Mampu untuk memaksimalkan cara kerja sunscreen kalian yang sebelumnya kalian taruh. Jadi yang kalian taruh sesudahnya. Jadi sunscreen kalian akan jadi lebih efektif menangkal paparan sinar matahari maupun free radicals atau radikal bebas. Nah, kemudian vitamin C itu nggak boleh gabung sama apa? Yang pertama adalah vitamin A atau retinol. Mau retinol palmitate, ada retinal, mau retinoil, ada paling itu semua nggak boleh gabung. Kenapa? Yang pertama adalah vitamin C itu terutama akan bekerja bagus itu di pH rendah. Nah, terutama L-ascorbic acid di mana dia bekerja di pH di bawah 3,5. Nah, jadi kayak 3, 2,5 itu bagus di daerah segitu. Retinol itu akan terdegradasi di pH di bawah 5. Jadi bagusnya pH netral ke atas gitu kan. Jadi pH 5, 6 itu dia akan bagus atau ke atas. Nah, jika kalian gabung yang asam sekali dengan yang netral, kalian gabung, bisa jadi vitamin C-nya tidak berfungsi karena dia jadi terlalu basah. Retinolnya akan terdegradasi karena terlalu asam. Jadi keduanya bukannya malah menghasilkan efek bagus, malah saling meniadakan. Jadi kalian gunakan vitamin C di pagi hari, retinol di malam hari. Itu bisa. Kemudian vitamin C juga sebaiknya jangan digabung dengan AHA. Kenapa? Karena vitamin C sendiri itu dari basisnya dia itu sendiri memang merupakan produk yang irritating. AHA itu juga irritating dan bersifat keratolitik yang artinya akan mengeshed itu apa bahasa Indonesianya? Shedding tuh untuk mengelupas, membersihkan sel kulit mati di permukaan kulit. Jadi kalau kalian irritating kalian ketemu, hasilnya akan super iritasi kulitmu. Jadi jangan digabung. Oke, yang kedua, niacinamide. Nah, niacinamide itu boleh digabung dengan apa gitu kan. Niacinamide itu menurutku merupakan vitamin yang nomor 2, itu anggapannya kayak vitamin yang ramah terhadap siapapun ya. Jadi vitamin niacinamide itu bisa kalian gabung dengan apa saja benernya. Contoh, bergabung sama AHA BHA benernya nggak masalah. Ada orang yang banyak ngomong kayak AHA BHA itu nggak boleh gini-gini gitu kan. Kalau menurutku pribadi gini sih, si AHA BHA itu kan di pH yang sangat rendah ya. Tuh 3, ada yang 4. Tapi itu bang sekian ini tergantung formulasi gitu loh. Karena ada vitamin AHA BHA yang dalam bentuk toner itu pH-nya cuma 4,5, pH 5. Kemudian ada AHA BHA yang dalam bentuknya serum yang pH-nya bisa 2, 2,5. Nah, kalau niacinamide itu cenderung pH-nya di atas. Nah, niacinamide itu juga masuk pH yang bisa dibilang pH yang agak lebar ya jangkauannya. Jadi formulasi di pH 4,5, pH 5 pun niacinamide itu tidak masalah gitu loh. Jadi kalau misalnya
ditanya serum serum misalnya serum AHA dan campur sama serum niacinamide, ya aku ngomong sebaiknya jangan, takutnya saling meniadakan. Tetapi kalau misalnya tonernya AHA serum niacinamide, ya aku ngomong nggak apa-apa, kalian gabung saja. Jadi nggak paten, nggak boleh gitu loh, boleh, kalian tinggal sesuaikan saja. Kemudian niacinamide itu gabung bagus dengan apa gitu kan ya, dengan azelaic acid boleh, dengan vitamin A juga boleh. Nah, malah gini, niacinamide itu terbukti sekali dengan retinol itu merupakan kawan akrab. Kenapa? Karena mereka berdua ini bagus banget bertemu bareng. Pertama, pH-nya kurang lebih mereka itu sama. Nah, kedua adalah retinol itu kan terkadang cukup iritasi ya di kulit ya, cukup irritating. Niacinamide itu bisa untuk meredakan iritasi dari retinol. Namun dia akan mampu untuk meningkatkan kemampuan anti-aging karena niacinamide juga anti-aging. Jadi kemampuan anti-agingnya akan plus, iritasinya akan berkurang karena ada niacinamide. Ditahan iritasinya sama niacinamide. Seperti itu. Kemudian niacinamide itu nggak boleh digabung sama apa? Benernya menurutku balik lagi ke formulasi ya. Kalau serum AHA/BHA, serum niacinamide baiknya jangan. Kemudian serum vitamin C, oh ya vitamin C belum aku bahas. Nah, niacinamide dengan vitamin C itu bagaimana gitu kan ya. Banyak yang berkata nggak boleh gitu kan ya. Benernya kalau misalnya niacinamide vitamin C ini boleh benernya, cuma bisa jadi cukup mengirritating ya. Jadi sebaiknya kurang deh, karena memang pH-nya yang terlalu berbeda. Kemudian juga kalau kulit yang sensitif rawan dengan niacinamide vitamin C itu cukup rawan sensitif. Jadi kalau kulit kalian sensitif jangan digabung. Oke, kemudian niacinamide itu nggak boleh gabung sama apa? Benernya nggak boleh gabung ya, cuma sama yang contoh kayak vitamin C, takut iritasi itu saja sih, sama AHA/BHA yang pH-nya rendah sekali gitu saja. Tapi kalau itu pun juga nggak paten loh ya. Ini menurutku kayak kalian boleh mau pakai, kalau kalian nggak mau pakai juga nggak masalah. Bukannya benar-benar fix nggak boleh. Kemudian azelaic acid. Azelaic acid itu boleh digabung dengan apa saja, tidak masalah. Mau gabung sama niacinamide, mau gabung sama retinol, vitamin C, kemudian gabung sama AHA/BHA, mau gabung sulfur, itu semua nggak masalah. Jadi azelaic acid itu ingredients boleh kalian gabung dengan apa saja. Mau sama hydroquinone pun juga nggak masalah. Jadi ini merupakan salah satu produk yang aku suka gitu kan ya. Terus azelaic acid sendiri itu kalau misalnya kalian gabung dengan beberapa bahan itu akan menciptakan efek sinergis. Artinya dia tuh akan bekerja lebih baik lagi. Dan azelaic acid itu kan menghambat melanin melanin, menghambat enzim tirosinase. Nah, benernya dia tuh akan bagus juga digabung dengan melanin inhibiting agent. Contohnya kojic acid, alpha-arbutin, kemudian bisa gabung sama tranexamic acid. Itu semua kalau digabung sama azelaic acid bakal menghasilkan efek yang lebih bagus lagi. Nah, kalau yang lain itu kan yang safe ya. Dan tranexamic acid itu saya kan bukan merupakan bahan aktif kan, jadi itu kayak merupakan bahan tambahan saja. Jadi gak banyak orang yang tahu. Oke, kemudian azelaic acid tidak boleh gabung sama apa sih? Azelaic acid itu nggak boleh gabung, nggak ada. Jadi azelaic acid itu boleh gabung sama semua. Kemudian ada retinol. Nah, retinol itu boleh gabung sama apa? Niacinamide. Niacinamide kalau digabung sama retinol ya hasilnya iritasi yang berkurang, anti-aging kemampuannya akan bertambah. Kemudian itu gabung sama azelaic acid boleh. Jadi azelaic acid itu kan sebagai anti acne, terutama retinol ya. Retinol itu kan mungkin kemampuan untuk membasmi jerawatnya kurang bagus. Jadi digabung dengan azelaic acid maka mampu untuk membasmi jerawat karena dia untuk terapi akne vulgaris. Kemudian retinol mau gabung sama vitamin E nggak masalah, bagus dua-duanya antioksidan. Mau gabung sama bakuchiol itu merupakan turunan vitamin A ya, turunan retinol ya, bahkan bukan retinol bahkan benernya. Orang bakal ngomongnya plant based retinol, padahal benernya bakuchiol tuh bukan retinol gitu loh. Jadi tidak akan bisa menggantikan posisi sebuah retinol. Jadi mau digabung bakuchiol retinol nggak masalah. Nah, retinol nggak boleh gabung sama apa? Nggak boleh gabung sama AHA/BHA. Karena ya itu iritasi gitu kan ya. Retinol itu sebenarnya kan mempercepat skin cell turnover ya. Jadi dia tuh secara nggak langsung akan mampu untuk nge-push gitu, memaksa supaya pergantian kulit kalian itu cepat. Sedangkan kalau AHA sama BHA itu kan keratolitik yang akan langsung menghilangkan sel kulit mati. Jadi takutnya adalah over exfoliating. Bukannya itu tuh nggak mengeksfoliasi, cuma takutnya karena terlalu banyak yang dibuang kulit matinya jadi iritasi. Kemudian retinol nggak bergabung sama vitamin C. Kenapa? Karena pH-nya yang berbeda.
Aku udah bilang mereka akan saling meniadakan satu sama lain. Jadi bukannya malah kelihatan hasilnya, malah nggak ada hasilnya nanti. Kemudian benzol peroxide. Nah, benzol peroxide itu terutama di obat totol jerawat. Nah, di obat totol jerawat ini tidak boleh, dia itu bagus gabung dengan acne fighting ingredients lainnya, seperti clindamycin, itu merupakan antibiotik topikal gel. 1%, 2%, 3%, 4% gitu kan ya. Kemudian ada namanya adapalene. Nah, jadi adapalene itu pun juga kadang dikombinasikan sama benzol peroxide itu untuk obat jerawat karena bagus mereka digabung berdua. Kemudian juga bagus digabung sama sulfur. Nah, sulfur kan juga merupakan anti bakteria dan juga merupakan bagus untuk menghilangkan jerawat, jadi boleh. Nah, hidroquinone, benzol peroxide ini nggak boleh digabung sama hidroquinone yang pertama. Kenapa? Karena akan menghasilkan kayak semacam apa ya, bekas kehitaman, kayak noda kehitaman tapi itu bandel gitu loh. Nodanya kayak bukan noda jerawat gitu, nggak, tapi kayak warna-warna PB, warna-warna timbal gitu, hitam, ya itu nggak jelas. Kemudian juga nggak boleh gabung dengan bahan antioksidan, karena hidrogen peroxide itu kan menciptakan radikal bebas. Jadi ketika kita gabung sama antioksidan sebenarnya nggak ngefek, malah saling tubruan. Kemudian tidak bagus sama ingredients whitening apapun, vitamin C, kojic acid, tranexamic acid, alpha-arbutin dan kawan-kawan tuh nggak akan bagus karena mereka malah akan membuat kulitmu jadi iritasi. Oke, kemudian AHA. AHA itu boleh gabung sama apa? BHA boleh, PHA boleh. AHA itu juga boleh gabung sama antioksidan, itu juga boleh. Untuk beberapa niacinamide agak setengah boleh, itu tergantung formulasi. Selain itu kalau misalnya yang don'ts-nya yang nggak bolehnya itu apa? Yang nggak boleh itu AHA itu nggak boleh gabung sama AHA ya. AHA itu nggak boleh gabung sama vitamin C, vitamin A, kemudian nggak boleh gabung lagi sama benzol peroxide, itu nggak boleh. Takutnya itu pasti iritasinya sih kalau itu. Nah, kalau untuk BHA kurang lebih sama-sama kayak AHA. Jadi AHA BHA nggak aku pisahkan, itu kurang lebih sama sih. Jadi kurang lebih begitu. Jadi di sini yang aku mau katakan adalah beberapa ingredients itu ada yang kayak tidak mutlak tidak boleh gitu loh. Ada yang bukan mutlak tidak boleh. Jadi masih oke, tergantung formulasi. Karena di sini semua ini kalau skincare itu tergantung formulasi. Karena itulah yang menyebabkan semua merek itu bagus atau enggaknya itu karena formulasinya akan berbeda setiap merek produk gitu loh. Jadi itulah yang aku mau katakan. Jadi vitamin C, niacinamide boleh gitu kan ya, tergantung once again balik lagi ke formulasinya, tergantung konsentrasinya juga, tergantung jenis vitamin C-nya, tergantung jenis pH-nya juga. Jadi bukan mutlak tidak boleh. Jadi ini masih awang-awang boleh lah anggapannya. Kemudian niacinamide dengan AHA BHA tergantung lagi formulasi produknya, jenis AHA-nya apa, pH-nya apa, dalam bentuk apa, niacinamide konsentrasi berapa, niacinamide di pH berapa. Jadi tidak mutlak juga tidak boleh. Nah, yang mutlak tidak boleh itu apa ya? Misalnya AHA sama retinol, AHA sama vitamin C itu mutlak memang nggak boleh. Mau jenis apapun juga nggak akan boleh, gitu loh. Jadi begitu saja sih aku mau ngomong. Oke, thank you so much for watching. See you next time. Bye.